Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dongeng, selamat datang di Kampung Dongeng Spesial Ramadan. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Ketemu lagi nih sahabat, bareng aku Keiko Atsuko di program Kampung Dongeng Spesial Ramadan. Jadi sahabat, aku di sini buat nemenin puasa kalian dengan cerita-cerita sirah Nabi dan Rasul yang pastinya seru dan menarik untuk kalian lihat. Jadi sahabat, tema kita hari ini kisah Nabi Daud alaihissalam. Penasaran gak nih sahabat? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Assalamualaikum Lili. Waalaikumsalam Kak. Lili, kita main tebak-tebakan yuk. Ayo. Lili dulu ya yang mulai. Oke deh Kak. Nabi apa yang bisa bahasa hewan? Nabi Sulaiman ya? Betul Kak. Sekarang Kak Alifa deh. Oke, pertanyaannya, nabi apa yang memiliki kitab Zabur? Nabi Isa? Salah, yang benar itu Nabi Daud, Lili. Nabi Daud? Gak pernah denger Kak. Gak pernah denger ya? Oke deh, kalau gitu kita dengerin aja cerita tentang Nabi Daud alaihissalam. Mau. Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Kasasmeka. Kali ini Kasasmeka akan menemani teman-teman semua dengan satu kisah menarik dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib diimani oleh umat Islam. Banyak kisah Nabi Daud yang diceritakan dalam ayat Al-Quran. Beliau juga diberi satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diturunkannya kitab Zabur agar kaumnya mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud memiliki sifat yang baik, soleh, dan pemberani. Nah, kali ini Kasasmeka akan menceritakan satu kisah menginspirasi dari Nabi Daud alaihissalam, yaitu saat beliau melawan Raja Jalut yang sangat zolim. Nabi Daud dikenal sebagai sosok yang pemberani. Sejak kecil, beliau ingin sekali menjadi prajurit. Saat itu, raja yang berkuasa adalah Raja Talut. Raja Talut dikenal sebagai raja yang baik hati dan soleh. Namun, ada satu orang raja yang sangat zolim dan berbadan kuat. Namanya adalah Raja Jalut. Raja Jalut selalu berbuat jahat dan sangat suka berperang. Hingga suatu hari, Raja Jalut menantang Raja Talut untuk berperang. Pasukan Raja Jalut siap menghadang pasukan Raja Talut. Pasukan Raja Talut sangat ketakutan ketika melihat Raja Jalut yang berbadan besar dan menakutkan. Ayo kalian, majulah satu persatu untuk melawanku, tantang Raja Jalut. Tidak ada satupun pasukan Raja Talut yang ingin maju. Namun tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang ternyata adalah Nabi Daud. Aku bisa melawannya. Raja Talut pun kaget ketika mendengar hal tersebut. Nah sahabat, pasti penasaran kan dengan cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Halo sahabat dongeng, kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Yuk sahabat, kita lanjutin ceritanya.
ketika melihat Raja Jalut yang berbadan besar dan menakutkan. "Ayo kalian, majulah satu persatu untuk melawanku," tantang Raja Jalut. Tidak ada satupun pasukan Raja Tolut yang ingin maju. Namun tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang ternyata adalah Nabi Daud. "Aku bisa melawannya." Raja Tolut pun kaget ketika mendengar hal tersebut. Nabi Daud pun menghadap Raja Jalut dengan gagah berani. "Hahaha, kamu tidak akan bisa melawanku, anak kecil," kata Raja Jalut meremehkan. Nabi Daud hanya diam saja. Ia pun bersiap dengan ketapelnya. Senjata Nabi Daud hanyalah sebuah ketapel, sedangkan Raja Jalut mempunyai sebuah pedang dan tameng. Namun, Nabi Daud tidak gentar. Ia pun menarik ketapelnya dan mengarahkannya ke arah Raja Jalut. Ternyata, kerikil Nabi Daud melesat tepat ke arah kepala Raja Jalut. Raja Jalut yang kesakitan mencoba melawan. Namun Nabi Daud tidak berhenti mengarahkan ketapelnya dan menembak Raja Jalut. Raja Jalut yang sudah kewalahan pun akhirnya jatuh dan tumbang. Raja Tolut dan pasukannya sangat senang. Ternyata keberanian Nabi Daud mampu mengalahkan Raja Jalut yang sangat zalim. Selesai deh ceritanya. Nah, pesan moral dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh sombong. Karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Jalut yang sangat kuat dan zalim berhasil dikalahkan oleh Nabi Daud yang masih kecil. Oke, sampai di sini saja ceritanya. Mereka pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah ya Kak. Hari ini Lili tahu cerita tentang Nabi Daud alaihissalam. Alhamdulillah, kita ambil hikmahnya ya Lili. Semoga kita makin cinta sama Allah dan Rasulnya. Amin. Sampai jumpa teman-teman di cerita berikutnya. Dadah. Nah sahabat, gimana nih cerita dongeng kita hari ini? Semoga cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Gak kerasa ya udah selesai. Jangan sedih ya sahabat, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Aku Keiko Atsuko pamit undur diri ya sahabat. Sampai ketemu minggu depan. Yang pastinya dengan cerita dongeng Sirah Nabi dan Rasul lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.